centil menjelita, diam-diam mempesona. Baby! Hello babes! Welcome to the second episode of Baby! Wow, gimana kabarnya? Apa kabar semuanya? How's life? Aku sebenarnya beberapa hari ini gitu, aku sedang mengikuti adult class ballerina. Wow. Yes, adult Kenapa? class Kenapa ballerina. tiba-tiba ballerina? Cappuccino. Karena ini sih sebenarnya, karena aku kepingin mencegah kontaminasi dari brain rot gitu ya, yang sudah berlebihan ini. Yes. Seperti si tung Sahur gitu. gitu ya. Bener banget sih. iya. Itu kan dia ngefeknya tuh ke mental jatuhnya ya. Iya, benar. Jadi memang itu bisa memunculkan sebuah anomali baru yang biasanya aku sebut sot merosot. Apa yang merosot, kita yang merosot? Bukan. Jangan ya. Yang merosot mentalnya ya. Iya, Yang betul. merosot Gitu. mentalnya. Nah, agak jauh. Kalau kemarin itu ya, di episode kemarin tuh kan kita ngomongin masalah pro kontra dari AI ya. Jadi low key or high key gitu. Dimana penggunaan AI itu depend sama yang makainya dan kebutuhannya apa juga gitu kan. Yes. Kayak gitu. Kalau di episode ini, pembahasan kita itu tentunya akan diperkuat dengan interview dan juga insight dari narasumber yang sudah ahli dengan AI. Yes. Jadi Keja, sebenarnya is AI truly Controversial? controversial? Kalau menurut aku ya, namanya sesuatu yang baru, namanya perubahan itu kan tidak mudah ya. Memang perubahan itu harus diterima dengan dada yang lapang. Pada dasarnya tuh menurut aku sih emang kontroversial gitu. Apalagi AI itu kan baru booming tuh kayak sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, kayak gitu ya. Iya. Jadi masih butuh cukup banyak adaptasi sih menurut aku. Yes. Walaupun sampai sejauh ini kan udah ada berbagai upaya dan adaptasi yang dilakukan kan. Kayak gitu. Nah, misalkan nih satu hal, let's say plagiarisme. Oke, ya. Nah, itu kan sebelum ada AI aja kita udah was-was banget kan ya sama yang Iya. namanya plagiarisme gitu. Nah, tapi kalau sesuai dengan aturan Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Di sana itu disebutkan bahwa plagiarisme itu merupakan sebuah kegiatan yang sengaja atau tidak sengaja untuk menilai dari sebuah karya ilmiah, ya seruput dulu, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau bisa nggak jangan ditunjukin? Sorry. Itu cukup rahasia kita berdua saja. Ya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah dari pihak lain. Oh, Kayak iya. nyontek gitu, copy paste gitu ya. Begitu. Tapi itu tuh juga familiar tahu. ChatGPT itu juga kerjanya kayak gitu. Jadi kalau memang kita mengintip sedikit cara kerjanya dia, mengulik lagi, ChatGPT itu akan scraping. Jadi dia akan langsung mengambil data-data yang gede banget di internet gitu ya. Jadi dia dikelolanya dengan database yang besar. Dan itu dia langsung scraping gitu aja, terus dia langsung kumpulin nih langsung dengan promptingnya gitu. Okay. Nah, menurut jurnal The Dark Side of Generative Artificial Intelligence, di sini tuh disebutkan gitu ya, kalau misalkan ada 7 poin dalam kontroversi dan juga hambatan serta tantangan gitu dalam penggunaan AI. Lebih spesifiknya nih, kalau menurutku itu ada 2 poin utama. 2 poin utama ini yang tentu berkaitan langsung dengan dunia akademik. Setelah aku baca-baca lagi, ternyata juga ada paparan juga dari Moravec pada 2020, 5 tahun lalu, dan Freelon di tahun 2022. Itu mereka saling memperkuat argumen masing-masing gitu ya, dengan memaparkan bahwa as a result it is not uncommon to expect the spread of misinformation and false narratives, both intentional and unintentional, as well as the preservation of harmful stereotypes and biases. Jadi kembali lagi ke cara kerjanya ChatGPT, emang dia seperti itu. Algoritma ChatGPT itu bekerja sesuai dengan prompting kita. Dia akan mengikuti algoritma itu dan dia scraping data dari segitu. Nah, which is ini nanti dapat merugikan kita dong ya, tentu di bidang akademik, karena dibutuhkan sebuah pemaparan yang lebih objektif gitu. Selain itu juga nggak asal comot aja, karena jatuhnya nanti nggak etis, ya kan? Karena nggak ada credits tuh untuk orang yang sudah menulis itu gitu. Kalau soal ini juga ya, kayak sebenarnya kita
kita kan sudah berbicara nih dengan seorang expert di bidangnya juga. Ini very interesting karena kita sempat bertemu dengan seorang dosen ilmu komunikasi dari Petra Christian University, yaitu Miss Astri. Iya kan? Yes. Jadi nih babe, setelah kita bertemu dengan Miss Astri, kita mendapatkan sebuah insight nih. Jadi Miss Astri itu menyampaikan kalau misalnya kita menggunakan AI itu sebenarnya itu isu kredibilitasnya itu cukup tinggi. Ya, let's say kita mau cari jurnal tentang nasi goreng, dia bisa memberikan kita banyak referensi jurnal, tapi kalau misalkan kita nggak check and recheck lagi ya, bisa jadi jurnalnya itu nggak ada. Gitu. Oh iya. Iya, jadi masih belum tentu kredibel gitu loh yang dia berikan itu. Bener. Nah kemudian ya Miss Astri itu juga ngebahas kalau biasanya hasil kerjanya AI itu dia tidak komprehensif, jadi bisa nggak nyambung. Let's say di salah satu mata kuliah kita tuh CSR tuh. Nah kita itu kan perlu meresum sebuah data yang banyak ya. Nah kalau misalkan kita masukkan itu ke AI, terus kita suruh dia bikin let's say SWOT dan pestelnya gitu, itu tuh belum tentu nyambung. Karena Miss Astri bilang sebenarnya AI itu tidak bisa meresum data sebaik manusia gitu loh, masih tidak bisa mengalahkan manusia. Jadi kadang let's say di data yang kita kasih si AI tuh cuman baca kayak oh masyarakat daerah ini tuh kayak gini, tapi itu dia nggak masukkan ke bagian weakness misalnya gitu. Jadi kan nggak nyambung gitu loh. Jadi ketika kita baca lagi malahan loh ini tuh ada hole di sini gitu ya, ada kekosongan di sini, ada black hole. Iya benar. Kemudian ya yang paling bahaya dan katanya ini paling gampang ketahuan ya adalah kalau AI yang nulis itu bakal beda banget sama bahasanya manusia. Begitu. Okay. Jadi kalau misalnya kita copy paste dari AI itu pasti AI. Udah pasti ketahuan kalau bukan kalian yang bikin, AI yang nulis gitu. Jangan berusaha mengelabui orang yang lebih expert ya, begitu ya. Dan ini tidak terjadi di dosen PCU saja, tapi sampai ke dosen dan ke seluruh dosen-dosen di Indonesia ini ya. Di sini aku juga sebutin juga dari quoting on dosen ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Hendar Putranto. Di sini tuh dia di salah satu video podcastnya tuh menyebutkan kalau salah satu ciri tulisan berbasis AI itu ada struktur kalimat yang tidak personal. Nah itu udah ketahuan tuh nggak personal dan terlalu abstrak gitu. Jadi misalnya mereka tuh akan nulis ya kayak ini mungkin ada tugas atau apa gitu, dia akan nulisnya mendesain kurikulum yang kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman gitu. Padahal mahasiswa semester 3 ini yang nulis. Mahasiswa semester 3 atau berarti sekarang lagi semester 2 gitu kan ya. Lah lu aja belum pernah nih punya pengalaman mendesain kurikulum dan lain-lainnya. Dan disebutkan kalau oleh Bapak Hendar itu bahwa ini tuh adalah red flag gitu loh. Kelihatan kalau ini memang dari AI gitu. Dan kesannya bahasanya kayak terlalu tinggi gitu iya. Jadi buatlah dekat dan personal gitu ya. Bener banget. Tapi kan jadinya di sini kan kita jadi mikir ya Angel. Jadi apa aja sih batasan-batasannya gitu? Bolehnya sampai sejauh apa sih gitu? Kalau beda dengan yang kemarin low key atau high key, ini kan kita bahas kontroversi dan akhirnya berkaitan dengan strategi apa yang harus kita keluarkan gitu ya. Kalau nggak salah kita sempet ini nggak sih ngobrol sama Miss Joanne. Benar. Ya, benar sekali. Kan Miss Joanne ini lebih gemar dan lebih mahir lagi dengan AI gitu ya. Betul banget. Miss Joanne tuh suka mengintegrasikan AI ke dalam kelas-kelasnya. Jadi misalkan kelas kita apa suruh bikin project sesuatu gitu. Nah, Miss Joanne tuh akan memberikan kita instruksi, oke, kalian harus pakai AI, fully pakai AI gitu. Coba kalian eksperimen pakai AI begini dan begitu. Nah, tapi disebutkan juga oleh Miss Joanne kalau emang AI itu seharusnya yang menjadi workernya kita gitu. Kita yang jadi manajernya, kita yang jadi pilotnya AI, bukan sebaliknya. Akhirnya itu tuh kan tujuannya kan sebenarnya kan lagi-lagi untuk efisiensi. Benar. Efisiensi. Karena disebutkan juga sama si Newman, Binstrom, dan O'Neill di tahun 2022, di mana AI itu akhirnya memberikan sebuah standar yang akhirnya kita tuh secara nggak langsung berpikir bahwa workloads-nya kita itu standarnya, working norms-nya dan skills-nya tuh harus sama kayak begini, kayak AI, which is dia mesin gitu kan. Sedangkan kita manusia, beda juga kemampuannya sama yang robot gitu kan hitungannya kan. Bukan si CAPTCHA itu ya, reCAPTCHA yang disuruh nyari gambar
ini gambar sepeda. Sepeda, Udah gambar gitu ada satu traffic kotak lights. yang sepedanya cuma muncul di sini. Terus kayak ini kehitung apa kagak Ini ya? kehitung sepeda atau bukan? Ini kehitung sepeda atau bukan? Mungkin itu juga sebagai salah satu strategi, tapi kalau itu strategi dari AI sendiri atau strategi dari teknologi untuk bisa dia melihat gitu kayak privacy dan lain-lain untuk reassurance kayak lu beneran manusia atau bukan, Iya, atau lu robot bener. atau lu bot gitu. Kalau lu robot, kita temenan. Kalau misalnya kita ngomongin masalah strategi-strategi ya, sebenarnya tuh ada beberapa nih ya. Dan kedua narasumber kita itu, mereka itu ada mention satu hal yang sama nih, Kes. Mereka sama-sama mention masalah regulasi. For your information, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi itu ada mengeluarkan sebuah panduan nih. Panduan Oke. untuk penggunaan Generative Artificial Intelligence pada pembelajaran di perguruan tinggi. Agak meleset dikit ya. Regulasinya itu sebenarnya udah ada Iya. gitu. Dan ada juga kampus yang sudah membuat regulasinya mereka sendiri gitu loh. Yang kayak apa sih, personalized untuk kampusnya mereka oke, gitu oke, loh. heeh. Di institusinya mereka. Mereka itu menjelaskan bahwa ada batasan-batasan sampai mana mahasiswa itu bisa menggunakan AI. Jadi ada aturannya kayak gitu loh. Dan kalau misalkan mereka tidak memenuhi aturan itu, ada juga sanksi yang diberikan Oh, oke. kepada mahasiswanya Oke. gitu. Misalkan kalau penggunaannya sudah melebihi persentase yang diperbolehkan atau penggunaannya itu sudah melanggar kode etik gitu. Oke. Kalau Miss Astri itu ya, kalau nggak salah sempat menyebutkan juga kalau kita tuh juga perlu menggunakan teknologi pendukung. Gitu. Kalau ini oke, konteksnya dalam iya. konteks akademik perkuliahan ya. Itu kita biasa pakai Turnitin untuk kita ngelihat plagiarismenya berapa persen sih gitu. Nanti bisa kedetek. Oh, plagiarismenya kan pasti ada batasannya ya. Plagiarismenya itu cuman boleh sekian puluh persen gitu. Lebih dari itu udah harus ngulang lagi atau harus ganti Iya, lagi, iya. kita harus parafrasein lagi. Betul. Nah, jadi tadi kan pertama tuh ada regulasi. Terus yang kedua kita menggunakan teknologi pendukung gitu ya. Benar. Nah, kalau dua itu tidak mempan, ya kok agak serem gitu ya. Aku merasa kayak diriku ini sangat menakut-nakuti audiens kita. Kalau dua itu nggak mempan, Oke, Iya. ya lebih halus ya. iya, kita bisa menggunakan penilaian alternatif. Misal nih, kita bisa menggunakan tugas-tugas lisan atau presentasi. Oh iya Ya kan, untuk ngecek sebenarnya mahasiswa ini paham nggak sih sama apa yang dia buat sama ini. materinya ya. Iya bener gitu. Karena kalau misalnya presentasi kan nggak mungkin dong di belakangnya ada AI. Jadi sebenarnya yang presentasi itu saya sebenarnya adalah hologram, Atau hilang. Di belakangnya tuh ada prompter gitu sebenarnya. Tetap pakai AI begini tapi supaya audiens kita tetap fokus, coba taruh video brain rot di sini. Kita taruh video Subway Surf di Iya, sini Subway ya. Surf Oke. di sini. Nah, kalau misalnya kontroversial, kembali Iya. lagi ke poin tadi itu ya. Kalau kontroversial, pasti kontroversial ya, Angel Iya ya. bener. Pasti kontroversial dan itu masih menjadi hal yang baru untuk kita adaptasi. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Iya benar. Ya, bagaimana caranya kita tuh bisa menerima, bagaimana caranya kita tuh bisa, kalau katanya Miss Joanne, open tapi wise gitu. gitu. Karena tentunya penerapan strategi kayak tadi yang udah dijelaskan juga ada guidebooknya sendiri ya. Tentang penggunaan AI itu juga nggak akan berjalan kalau misalkan diri kita sendiri itu juga tidak mempunyai kontrol dan kesadaran dari kita gitu ya. Iya benar. Jadi jangan sampai kita itu merem teknologi. Justru harus melek teknologi tapi tetap wise. Jangan Yes. terlalu tertutup gitu ya, mengurung diri gitu jangan. Nggak boleh. Nanti Nggak takutnya anxiety. Jangan ya guys ya. Tolong ini di-pip gitu ya. Karena kalau AI itu nggak kita prompting, dia juga nggak akan Benar. ngeluarin apa-apa kan. Kalau kita nggak ada bilang, misalnya kita prompting AI nih, terus Coba promptingnya kita di-prompting. gini, tolong hilangkan 2 host baby. Muncul lagi ya. Shock banget, tadi kita kemana ya? Iya, dan kita ternyata belum closing ya teman-teman ya. Iya, kita closing dulu kali Kita ya. closing dulu. Jadi seperti itu ya pembahasan kita mengenai apakah AI ini sebenarnya controversial or not. So, kalau kalian masih tertarik dengan pembahasan kita, ingat-ingat ya teman-teman, kalau penerapan strategi itu juga harus dengan kesadaran pribadi. Betul. Yes. Ingat untuk selalu open dan wise. Kalau begitu sekian dari Baby and see you on the next video mungkin. Yes, maybe Maybe. episode 3. Mungkin.
Oke, baby. Okay, see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.